Pada kesempatan ini, kita akan membahas uji autokorelasi, teori dan aplikasi dengan SPSS. Uji autokorelasi bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara nilai residual pada satu pengamatan periode T dengan pengamatan lain pada periode T-1 atau sebelumnya. Uji autokorelasi harus dilakukan pada data time series atau runtut waktu, sebab yang dimaksud autokorelasi adalah sebuah nilai pada sampel atau observasi tertentu yang sangat dipengaruhi oleh nilai observasi sebelumnya. Ada beberapa cara untuk mendeteksi gejala autokorelasi. Yang pertama, uji Darwin-Watson. Yang kedua, uji Lagrange multiplier. Yang ketiga, uji Best-Goodrich. Yang keempat, run test. Kita akan bahas pengujian ini satu persatu secara konsep maupun aplikasi dengan SPSS beserta interpretasinya. Contoh data untuk uji autokorelasi. Seorang peneliti ingin menguji pengaruh biaya iklan dan biaya personal selling terhadap volume penjualan produk suatu perusahaan periode 1996 sampai 2020. X1-nya adalah iklan, X2 personal selling, Y penjualan. Diasumsikan penelitian ini sudah dilakukan dan datanya sudah ditabulasi dan siap untuk diuji autokorelasinya. Inilah tabulasi data hasil penelitian, di mana N-nya 25 tahun 1996 sampai 2020. Variabel X1 iklan, variabel X2 personal selling, dan variabel Y penjualan. Selanjutnya, data ini kita copy, lalu kita impor ke SPSS. Copy, paste di SPSS. Selanjutnya diberi nama variabel. X1, X2, Y. Kita kembali ke data view. Kita simpan data terlebih dahulu. File, Save As. Save.
data sudah siap untuk kita uji autokorelasinya. Pengujian pertama, uji autokorelasi metode Darwin-Watson. Uji Darwin-Watson, atau dikenal juga dengan uji Dewey, merupakan uji yang sangat populer untuk menguji ada tidaknya masalah autokorelasi yang diestimasi. Uji ini pertama kali diperkenalkan oleh Darwin dan Watson pada tahun 1951. Pada penerapan uji ini, terdapat beberapa asumsi penting yang harus dipenuhi, yaitu: pertama, model regresi yang dilakukan harus menggunakan konstanta. 2. Variabel bebas adalah non-stokastik atau relatif tetap untuk sampel yang berulang. 3. Kesalahan pengganggu atau residual diperoleh dengan autoregressive order pertama. 4. Model regresi tidak meliputi nilai keterlambatan atau lag dari variabel tak bebas sebagai variabel penjelas. Kelima, dalam melakukan regresi tidak boleh ada data atau observasi yang hilang. Ini adalah rumus Darwin-Watson. Kriteria pengujiannya: apabila nilai Dewey kecil dari DL, berarti ada autokorelasi positif. Sementara DL kecil dari Dewey, Dewey kecil dari DU, berarti tanpa kesimpulan atau ragu-ragu. Apabila DU kecil dari Dewey, Dewey kecil dari 4 kurang DU, tidak ada autokorelasi. Seterusnya, 4 dikurang DU kecil dari Dewey, Dewey kecil dari 4 kurang DL, juga tanpa kesimpulan atau ragu-ragu. Apabila 4 dikurang DL kecil dari Dewey, Dewey kecil dari 4, berarti ada autokorelasi negatif. Nilai Dewey itu dihitung, baik secara manual menggunakan rumus tadi atau dibantu oleh software. Sementara nilai DU dan nilai DL, DU adalah batas bawah, DL batas atas, nilainya baku dapat dilihat pada tabel Dewey. Nanti akan kita tampilkan tabelnya. Kembali ke data SPSS. Tahapan uji autokorelasi metode Darwin-Watson: analyze, regression, linear, Y ke dependen, X1, X2 ke independen. Statistik, aktifkan Darwin-Watson. Continue. Oke. Output Darwin-Watson dapat dilihat pada tabel
model summary. Dari hasil analisis data diperoleh nilai Darwin-Watson 1,983. Output ini kita copy lalu kita interpretasikan. Sebelum melakukan pembuktian apakah terjadi autokorelasi atau tidak dengan metode Darwin-Watson, maka terlebih dahulu kita lihat tabel DW pada N25 dan K2. Ini adalah tabel Darwin-Watson dengan alfa 5%. Catatannya, K menunjukkan jumlah variabel bebas, sedangkan N menunjukkan banyaknya observasi. Variabel bebas kita 2, sementara observasi kita 25. K2, N25, terlihat nilai DL 1,2063, sedangkan DU 1,5495. Kita jadikan 3 desimal, DL 1,206 dan DU 1,550. Selanjutnya kita lakukan pembuktian. Kriteria pertama, DW kecil dari DL. Nilai DW 1,983, nilai DL 1,206. Berarti nilai DW lebih besar dari DL. Maka pada kriteria pertama tidak terbukti. Lanjut kriteria kedua, DL kecil dari DW, DW kecil dari DU. DL 1,206 kecil dari DW 1,983 dan DW ternyata besar dari DU. Maka pada kriteria kedua juga tidak terbukti. Kriteria ketiga, DU kecil dari DW, DW kecil dari 4 dikurang DU. DU 1550 kecil dari DW 1,983 dan DW kecil dari 2,450, yaitu hasil pengurangan dari 4 dikurang 1550. Maka pada kriteria ketiga itu terbukti. Maka kesimpulannya adalah tidak ada autokorelasi. Kriteria keempat, 4 dikurang DU kecil dari DW, DW kecil dari 4 dikurang DL. 4 dikurang DU 2,450 kecil dari DW 1,983 dan 1,983 kecil dari 2,794.
pada kriteria ini juga tidak terbukti, karena nilai 4 dikurang DU itu lebih besar dari DW. Kriteria kelima, 4 dikurang DL kecil dari DW, DW kecil dari 4. 4 dikurang DL 2,794 kecil dari 1,983. 1,983 kecil dari 4. Pada kriteria kelima juga tidak terbukti, karena 4 dikurang DL nilainya lebih besar dari DW. Dengan demikian, data hasil penelitian ini tidak mengandung masalah autokorelasi, karena terbukti pada kriteria ketiga, yaitu DU kecil dari DW, DW kecil dari 4 dikurang DU. Dengan demikian, pembuktian hasil uji autokorelasi dengan uji Darwin-Watson kesimpulannya tidak mengandung masalah autokorelasi. Pengujian kedua, uji autokorelasi dengan metode Lagrange multiplier atau LM test. Uji Lagrange multiplier atau LM test dapat digunakan untuk menguji adanya masalah autokorelasi tidak hanya pada derajat pertama, tetapi juga dapat digunakan pada berbagai tempat derajat autokorelasi. Kriteria pengujiannya, kita membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Apabila chi-square hitung kecil sama dengan chi-square tabel, berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Sebaliknya, apabila nilai chi-square hitung besar dari chi-square tabel, berarti terjadi masalah autokorelasi, di mana chi-square hitung rumusnya adalah N dikurang 1 dikali R square. Chi-square tabel, cara melihatnya, tentukan dahulu nilai DF. Nilai DF sama dengan K. K adalah jumlah parabol bebas, lalu tentukan taraf signifikansinya. Kita kembali ke data SPSS. Analyze, regression, linear, Y ke dependen, X1, X2 ke independen, save, aktifkan unstandardized, continue. Oke. Abaikan output ini. Sudah terbentuk variabel baru, yaitu variabel residual. Langkah berikutnya, transformasikan nilai residual ke dalam lag. Transform. Target variabel diisi dengan nama UT1. Klik All pada function group, lalu pilih lag.
pindahkan ke numeric expression, klik panah ke atas, lalu masukkan nilai residual. Oke. Abaikan output ini. Sudah terbentuk lagi variabel baru dengan nama variabel UT1. Selanjutnya, regresikan variabel bebas dan leg1 terhadap nilai residual. Langkahnya, analyze, regression, linear, reset terlebih dahulu, unstandardized residual ke dependent, X1, X2 ke independent, leg1 ke independent. Oke. Inilah output uji autokorelasi dengan metode Lagrange multiplier test. Selanjutnya, output ini kita interpretasikan. Berdasarkan hasil analisis data yang menguji pengaruh iklan, personal selling, dan leg1 terhadap nilai residual, diperoleh nilai R-square 0,066. Nilai inilah yang dipergunakan untuk menghitung nilai chi-square hitung. Kita masukkan ke rumus N dikurang 1 dikali R-square. 25 dikurang 1 dikali 0,066. Hasilnya 1,584. Artinya, nilai chi-square hitung kita adalah 1,584. Selanjutnya, kita lihat nilai chi-square tabel. Pada DF2 dan taraf signifikan 0,05. Inilah tabel chi-square. DF-nya 2. Taraf signifikannya 5%. Berarti nilai chi-square tabel 5,591. Setelah dilihat nilai chi-square tabel, maka nilai chi-square tabel pada DF2 taraf signifikan 0,05 adalah 5,591. Apabila nilai chi-square hitung dibandingkan dengan chi-square tabel, diketahui nilai chi-square hitung 1,584 kecil dari chi-square tabel 5,591. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi tidak mengandung masalah autokorelasi. Pengujian ketiga
uji autokorelasi dengan metode Bruce-Godfrey atau BG test. Uji Bruce-Godfrey atau BG test digunakan untuk menguji adanya masalah autokorelasi dengan tingkat tinggi. Uji ini dikembangkan oleh Bruce dan Godfrey. Uji ini mengasumsikan bahwa faktor pengganggu UT diturunkan dengan mengikuti path order autoregressive SEM. Kriteria pengujiannya, jika chi-square hitung kecil sama dibandingkan dengan chi-square tabel, berarti tidak terjadi masalah autokorelasi. Dan jika chi-square hitung besar dari chi-square tabel, maka terjadi masalah autokorelasi, di mana chi-square hitung rumusnya adalah N dikurang P dikali R square. N jumlah observasi, P jumlah variabel bebas. Dan untuk melihat chi-square tabel, DF sama dengan P dan taraf signifikansi. Kembali ke data SPSS. Analyze, regression, linear, Y K dependent, X1, X2, K independent, save, aktifkan unstandardized, continue. Oke. Abaikan output ini, kembali ke data view. Terlihat sudah terbentuk variabel residual. Selanjutnya, nilai residual ditransformasi ke dalam leg 1. Transform, kita beri nama variabel leg 1 UT1. Klik all di function group, lalu pilih leg 1. Pindahkan ke numeric expression. Masukkan variabel unstandardized residual ke leg 1. Oke. Berikutnya, transformasikan lagi nilai residual ke dalam leg 2. Berikutnya, transformasikan nilai residual ke dalam leg 2. Transform. Reset. UT2 all.
pilih leg 2, pindahkan ke atas, masukkan unstandardized residual 1 dan unstandardized 2. Oke. Abaikan output ini. Terlihat sudah terbentuk variabel leg 1 dan variabel leg 2. Selanjutnya, regresikan leg 1 dan leg 2 terhadap nilai residual. Analyze, regression, linear, UT1, UT2 ke independen, unstandardized residual ke dependen. Oke. Terlihat nilai R2 pengaruh leg 1 dan leg 2 terhadap unstandardized residual adalah 0,035. Selanjutnya, kita hitung nilai chi-square. Rumus chi-square hitung N dikurang P dikali R2. 25 dikurang 2 dikali 0,035. Hasilnya adalah 0,805. Artinya, nilai chi-square hitung kita adalah 0,805. Lalu, nilai chi-square tabel, kita lihat pada tabel chi-square DF2 pada taraf signifikan 0,05. Hasilnya adalah 5,591. Ini adalah tabel chi-square. Lihat pada DF2 dan taraf signifikan 5%. Nilainya 5,591. Untuk menarik kesimpulan, maka kita bandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel. Diketahui nilai chi-square hitung 0,805 kecil dari nilai chi-square tabel 5,591, maka model persamaan regresi tidak mengandung masalah autokorelasi. Pengujian keempat, uji autokorelasi dengan metode Rantes. Rantes merupakan salah satu analisis non-parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat korelasi, maka dikatakan bahwa nilai residual adalah acak atau random. Rantes digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak. Kriteria pengujian Rantes yaitu membandingkan nilai sig output SPSS dengan alpha. Apabila nilai sig besar dari alpha 0,05, tidak ada masalah autokorelasi.
korelasi. Sebaliknya, apabila nilai sig kecil dari alfa 0,05, maka dapat disimpulkan ada masalah autokorelasi. Kembali ke data SPSS, analyze, regression, linear, Y ke dependen, X1, X2 ke independen, save, aktifkan unstandardized, continue, oke. Abaikan output ini, kembali ke data view, analyze, non-parametric test, run, pindahkan unstandardized residual ke test variable list. Oke. Terlihat nilai run test 0,22 dengan nilai sig 0,676. Selanjutnya kita interpretasikan. Pada output run test diperoleh nilai test value 0,22 dengan nilai signifikansi 0,676, lebih besar dari alfa 0,05. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam persamaan regresi. Demikian saja, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.